Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengaku mendapatkan teguran keras dari Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan strategis di Hambalang. Teguran itu berisi sindiran tajam mengenai kinerja otoritas fiskal yang seolah membiarkan negara terus dikelabui oleh praktik manipulasi pajak dan bea cukai. Meski disampaikan secara implisit, pesan kepala negara sangat jelas, yaitu pemerintah tidak akan lagi memberikan toleransi terhadap kebocoran penerimaan negara yang selama ini tersembunyi di balik sistem yang tidak transparan. Peringatan ini menjadi titik balik bagi Kementerian Keuangan untuk segera melakukan evaluasi total terhadap integritas personel dan keandalan sistem pengawasan di lapangan. Keresahan Purbaya semakin nyata saat melihat neraca keuangan negara pada awal tahun 2026, di mana realisasi defisit APBN 2025 tercatat melebar hingga mencapai 2,92%. Sebuah angka yang riskan karena nyaris menyentuh ambang batas legal 3% dari produk domestik bruto. Jurang fiskal senilai 695,1 triliun rupiah ini muncul akibat ketimpangan antara belanja negara yang agresif, termasuk diantaranya penyertaan modal ke Badan Pengelola Investasi atau BPI dan antara sebesar 80 triliun rupiah, dengan realisasi pendapatan pajak yang mengalami shortfall karena hanya mencapai 87,6% dari target. Ketidakmampuan pendapatan negara untuk mengejar laju pengeluaran investasi ini mengirimkan pesan bahwa struktur penerimaan negara sedang dalam kondisi tidak sehat dan memerlukan tindakan darurat. Kondisi kritis ini mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan perbaikan radikal dalam waktu singkat guna mengamankan target pertumbuhan ekonomi 5,4% di tahun 2026. Fokus utama reformasi ini adalah memberantas praktik under invoicing di sektor kakap seperti kelapa sawit, di mana ditemukan perusahaan yang hanya melaporkan setengah dari nilai ekspor sebenarnya. Selain itu, pemerintah juga menargetkan penertiban industri liar, sektor baja dan bahan bangunan milik pihak asing yang beroperasi tanpa membayar PPN melalui transaksi tunai dan penggunaan tenaga kerja asing secara ilegal. Praktik-praktik curang ini telah lama menggerogoti potensi penerimaan negara dan mencederai iklim persaingan usaha yang sehat di dalam negeri. Seperti yang pernah kita singgung dalam The Editorial beberapa edisi sebelumnya, untuk menutup celah kebocoran tersebut, sistem Cortex dan integrasi Artificial Intelligence atau AI melalui Lembaga Nasional Single Window akan dioptimalkan guna memantau profil risiko ekspor-impor secara real time. Purbaya memberikan ultimatum bagi 1 tahun bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk berbenah total dengan ancaman sanksi tegas bagi oknum yang terbukti menghambat penerimaan negara. Langkah tersebut kini menjadi semakin krusial untuk memperlebar ruang fiskal agar Indonesia mampu keluar dari jebakan middle income trap dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui kemandirian ekonomi yang kokoh. Penggunaan teknologi AI akan memungkinkan otoritas fiskal untuk melakukan cross-check antara harga pasar internasional dengan nilai yang dilaporkan oleh perusahaan secara otomatis dan akurat. Transformasi digital melalui Cortex menjadi harapan baru untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan minim interaksi fisik yang berpotensi menimbulkan negosiasi ilegal. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap transaksi ekonomi dapat terpantau lebih efektif, termasuk pengelolaan pajak pertambahan nilai atau PPN yang selama ini banyak dihindari oleh sektor informal dan industri liar. Purbaya menegaskan bahwa dia akan secara langsung memantau proses pembersihan internal ini. Reformasi ini bukan hanya tentang mengganti sistem lama dengan teknologi baru, tetapi juga tentang mengubah budaya kerja di lingkungan Kementerian Keuangan agar lebih akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik yang jujur. Di balik tekanan fiskal ini, pemerintah juga harus menghadapi tantangan ekonomi global yang tidak menentu. Penurunan penerimaan negara seringkali dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas dunia. Namun alasan tersebut tidak dapat diterima jika penyebab utamanya adalah manipulasi data oleh pelaku usaha. Kasus under invoicing di sektor sawit menjadi contoh nyata bagaimana negara kehilangan triliunan rupiah hanya karena lemahnya pengawasan di pintu keluar ekspor. Oleh karena itu, integrasi data antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan serta lembaga internasional menjadi sangat penting untuk memvalidasi setiap dokumen transaksi yang masuk. Pembersihan oknum di tubuh bea dan cukai dan juga pajak menjadi bentuk pelindungan terhadap ribuan pegawai lainnya yang telah bekerja dengan dedikasi dan integritas tinggi. Purbaya menyatakan bahwa dirinya akan mengkotakkan atau mengisolasi mereka yang terbukti terlibat dalam praktik mafia perpajakan.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola keuangan negara tetap terjaga. Apalagi kepercayaan publik adalah modal utama dalam meningkatkan rasio pajak atau tax ratio Indonesia yang saat ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks persaingan global, Indonesia mampu menunjukkan bahwa sistem hukum dan fiskalnya berjalan dengan adil. Keberadaan industri liar yang dikelola pihak asing dengan transaksi tunai adalah bentuk pelecehan terhadap kedaulatan ekonomi bangsa. Dengan menindak tegas perusahaan-perusahaan tersebut, pemerintah memberikan sinyal bahwa Indonesia adalah negara yang ramah investasi, namun tetap tegas dalam penegakan aturan. Investasi yang diharapkan adalah investasi yang memberikan nilai tambah, menyerap tenaga kerja lokal, dan tentunya berkontribusi pada penerimaan negara melalui pajak yang sesuai. Ancaman middle income trap yang membayangi Indonesia hanya bisa diatasi jika negara memiliki fondasi fiskal yang kuat untuk membiayai transformasi struktural, pembangunan sumber daya manusia, riset, dan teknologi yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Jika pendapatan negara terus bocor, maka pemerintah akan terpaksa mengandalkan utang untuk menutup defisit, yang pada jangka panjang akan menjadi beban bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, reformasi fiskal yang dijalankan saat ini bukan hanya untuk kepentingan jangka pendek, tetapi investasi strategis untuk keberlanjutan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha yang jujur harus terus diperkuat. Pemerintah harus membuktikan komitmen untuk memberikan kemudahan layanan bagi mereka yang patuh, namun akan sangat tegas terhadap mereka yang mencoba bermain dengan aturan. Penggunaan AI dalam analisis risiko akan mengurangi pemeriksaan fisik yang tidak perlu bagi perusahaan dengan rekam jejak yang baik, sehingga efisiensi logistik dapat tercapai. Sebaliknya, perusahaan dengan profil risiko tinggi akan mendapatkan pengawasan ekstra ketat, guna memastikan tidak ada Rp1 pun potensi negara yang hilang. Pada akhirnya, keberhasilan reformasi ini akan sangat bergantung pada konsistensi penegakan aturan di lapangan. Teguran keras dari Presiden Prabowo Subianto harus dijadikan momentum bagi seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk melakukan introspeksi dan perubahan nyata. Era di mana negara bisa dikibuli oleh oknum tertentu harus segera diakhiri. Dengan komitmen yang kuat, sistem yang tangguh, dan pengawasan yang ketat, Indonesia harus optimistis dapat memperbaiki kinerja fiskalnya, menekan defisit, kembali ke level aman, dan memastikan bahwa setiap sen pendapatan negara digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat dan kejayaan bangsa di masa depan. Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya Faizal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.